Masih bersama tamu kita yang hebat, Sis Sandra. Oke, masih tetap maju terus? Maju terus, semangat dong. Maju tak gentar membela yang bayar ya. Bayar dan benar loh Pak. Bayar. Oke, Sis Sandra, dengan pernyataan tadi ya, gap dan peran kita di dalam pengembangan orang ini, apa yang bisa ditambahkan untuk dijelaskan? Ya, tadi saya bilang bahwa etos budaya kerja itu penting juga. Karena orang mau berkontribusi tentu harus semaksimal mungkin mengeluarkan segala potensi yang ada. Beberapa yang perlu digarisbawahi juga, banyak perusahaan itu sudah cukup puas dengan mempunyai strategi, visi, misi, konsep gitu, tapi tidak sampai di eksekusi yang maksimal. Jadi lemah juga di eksekusi. Lemahnya bisa karena komitmen top manajemennya, bisa karena anak buahnya tidak diukur berdasarkan kinerja. Tapi berdasarkan bisa relasi, mungkin anak buah kesayangan, gitu ya. Like or dislike ya, ada like or dislike. Like and dislike, akhirnya bukan performance based, gitu. Jadi akhirnya ya nggak kecapai seperti yang kita harapkan, gitu. Jadi kalau kita tanya rata-rata masalahnya apa, kalau saya mendampingi di beberapa perusahaan, yaitu seputar etos budaya kerja, sebatas juga tidak sampai ke eksekusi, kemudian nggak nyambung ketika kita memberikan reward kepada kinerjanya, menilai kinerja berdasarkan bukan kinerja, tapi relasi misalnya contohnya gitu ya. Jadi masih ada juga perusahaan-perusahaan yang seperti itu. Etos dan budaya ya. Nah, apakah etos dan budaya ini kelihatan cukup banyak dihadapi ya oleh organisasi atau perusahaan kita? Apakah memang etos dan budaya Republik kita seperti itu gitu? Ketika bicara budaya kan bottom up gitu ya, budaya kan bottom up gitu ya. Oh, masa kayak begini, budaya tidak disiplin lah, budaya tidak antri lah, budaya macam-macam. Nah ini termasuk budaya tidak komit sekalipun. Apakah memang budaya Republik tercinta ini seperti itu? Iya. Kadang kan kita itu kalau rakyat di bawah sama seperti anak buah gitu ya. Anak buah itu selalu bilang gini, jenderalnya aja gitu kok, pimpinannya begitu. Kadang memang leader as example itu jadi penting sih kalau soal budaya gitu ya. Karena mereka akan lihat, oh contohnya orang yang paling tinggi, pucuk pimpinan, top manajemen juga melakukan seperti itu. Menghalalkan cara seperti itu. Segala gitu ya. Cara dihalalkan ya? Ya, jadi sebenarnya mencontoh juga. Jadi budaya kan sebenarnya kumpulan dari semua hal secara keseluruhan organisasi baru itu terlihat warnanya. Kalau hanya 1-2 orang nggak akan kelihatan warnanya. Apakah warnanya merah, hijau, kalau sangat kuat baru terlihat. Terlihatnya di mana? Di perilakunya. Di keseharian. Apakah seperti itu, bukan yang karena disorot TV loh ya, atau karena memang punya tujuan tertentu karena untuk publikasi, bukan itu. Tapi kenyataan yang sehari-hari dia lakukan itu seperti apa, itu terefleksi juga di kerjaan sehari-hari, di cara kerja, di cara memberikan pelayanan ke customer. Semua hal itu harus tercermin budaya itu di dalam perilakunya sehari-hari sih. Nah, kalau kita tarik coba dengan pimpinan itu sebagai panutan tadi ya, sehingga budaya tidak disiplin, budaya kotor, budaya tidak inovasi, itu akan budaya tidak patuh dan sebagainya. Ini kan ada pimpinan sebagai apa? Sebagai patronnya ya, atau sebagai contohnya. Nah, apakah memang seperti itu dalam artian bahwa perusahaan kita itu belum sadar, banyak perusahaan lah bukan yang belum sadar bahwa tentang pentingnya pengembangan orang itu loh, bahwa manusia itu bukan superhero, manusia itu bukan segala bisa, mesti punya spesialisasi itu. Nah kelihatan bicara efisiensi,
maka segala banyak pekerjaan dilakukan oleh satu orang akibatnya kan begitu ya. Nah, apakah ini juga sebagai penyebab utamanya atau faktor edukasi atau ada faktor lain? Yes. Sebenarnya gini juga sih Pak Mindi. Kalau kita ngembangin orang kan pasti satu orang itu pertama memang diberikan tantangan di bidangnya dia. Oke, sesuai ya. Sesuai dulu. Setelah itu ketika kita melihat ada gapnya, kita latih, kita kembangkan, tapi tetap atasan selalu harus jadi mentornya. Kadang-kadang di sini lemahnya nih, karena mentor, udah pasti saya kan kepingin, udah siap kerja, kok saya ngajarin lagi. Padahal mau budaya, mau cara kerja, sistem kerja, semua itu kan nggak statis ya, berkembang terus. Iya, setuju. Selalu mengikuti perkembangan zaman. Jadi orang berkembangnya juga ngikutin perkembangan zaman juga. Atasan juga jangan puas bahwa udah punya pengalaman di situ aja. Karena ilmu itu selalu berkembang. Perlu diupdate ya? Perlu diupdate. Pengalaman orang lain, pengalaman perusahaan lain yang tingkatnya mungkin lebih regional, lebih global, itu juga perlu menjadi cerminan untuk contoh dikejar ke arah yang lebih baik. Nah, itu yang suka merasa sudah puas diri lah gitu. Itu penyakitnya, orang bilang dulu waktu saya di Toyota, itu penyakitnya market leader deh. Udah merasa nomor 1 gitu ya. Jadi ya udah. Spirit belajarnya kurang gitu ya. Biar tahu-tahu nanti kesalip nggak ya? Kesalip sama kompetitor gitu. Baru kaget gitu ya. Sama sebenarnya kita juga gitu, nggak boleh berhenti belajar juga, terus berkembang. Nah, atasan sebagai mentor juga. Atasan juga mendampingi, atasannya juga belajar lagi, kayak gitu ya, ngikutin perkembangan zamannya. Pertanyaan adalah siapa yang mesti ngingetin atasannya nih? Nah, kalau udah sampai leader nggak perlu diingetin lah ya. Biasanya lewat ukuran sih harusnya ya. Lewat KPI ya. Nah, punya mau KPI kayak mau OKR kayak mau balance scorecard apapun, yang jelas mencapai target atau hasil, termasuk mengembangkan timnya untuk mencetak leader lain, itu harus masuk juga. Karena itu kan fungsinya leader juga begitu ya, mencetak orang. Kalau enggak, saya masih hari ini nangkring terus sebagai HR director, enggak bikin suksesor saya nanti. Mereka karirnya mentok gitu ya. Iya, ini bos saya kok nggak berhenti. Bos saya kok nggak berhenti gitu ya. Iya, nangkring terus ya. Oke. Suka dukanya apa nih dengan bisnis sebagai konsultan, sebagai coach, sebagai advisor dalam dunia HR terhadap perkembangan yang saat ini terjadi? Katanya orang kalau udah pensiun itu boleh memilih pekerjaan yang disukai. Memilih pekerjaan yang disukai. Okay. Jadi kalau ini senang terus kok Pak. Senang terus ya? Senang terus. Ya kadang-kadang susahnya lebih pada gini. Waktunya bersamaan, padahal orang itu pingin banget juga, tapi saya terpaksa nggak bisa, kan dibagi-bagi juga waktunya untuk di satu tempat langsung atau di beberapa tempat bersamaan. Nah, lebih pada itu sih. Tapi kalau pekerjaan dari dulu yang berkecimpung di soal people development, HR atau SDM gitu ya, soal ketemu banyak orang, itu memang senang-senang aja sih, happy sih. Happy ya, ketemu orang itu ya. Harus dibawa happy juga. Karena nanti setiap problem yang kita hadapi, kita belum tahu jalan keluarnya. Kalau kita happy, kita tenang, kemudian kita belajar lagi, kita cari tahu, akhirnya juga ketemu juga kok. Pasti ada jalan aja. Ada ya. Karena berpikir tenang itu ya. Berpikir tenang, nggak usah panik lah. Maka ada sebuah peribahasa juga, ketika kita marah-marah atau ketika kita sedang otaknya nih lagi ruwet, janganlah Anda ambil keputusan. Betul, karena keputusan itu punya resiko salah. Tetapi juga ketika kita happy-happy, senang-senang, jangan juga lah kita mudah untuk berbuat janji. Betul, benar. Semua yang over katanya nggak bagus. Oke. Baik, sahabat Eljon dimanapun Anda berada, kita barusan saja sudah mendengarkan paparan yang sangat-sangat mendalam, sangat luas, sangat komprehensif, bagaimana kita di dalam proses pengembangan orang ya, yang memang pengembangan orang mudah diucap,
tetapi tidak mudah untuk dieksekusi. Karena bisa saja itu bagian daripada pekerjaan yang harus saya lakukan juga. Betul ya. Oke, ada beberapa kesimpulan yang bisa saya coba sharing di dalam topik kita, yaitu membangun budaya kualitas kunci keberhasilan bisnis. Kira-kira begitu ya, operasi bisnis. Ya. Jadi dalam dunia bisnis yang modern, saya yakin sekali bahwa kualitas bukan lagi sekedar hasil yang terukur dan menjadi hasil akhir, kira-kira begitu ya, melainkan inti setiap proses operasional atau dalam bisnis proses ya. Jadi satu. Terus kedua juga budaya kualitas kini menjadi fokus utama ya. Banyak organisasi untuk memastikan bahwa berkelanjutan dan memiliki sebuah daya saing yang tiada henti, dan kemudian juga daya saing yang bisa saling menguatkan. Karena kalau dulu pesaing itu adalah dianggap sebagai musuh, sekarang pesaing sudah menjadi mitra. Ya, itu change mindset yang luar biasa di dalam organisasi. Karena saya yakin masih banyak sekali pimpinan-pimpinan sebuah organisasi masih menganggap bahwa persaingan itu adalah permusuhan. Oke. Nah, budaya kualitas adalah komitmen kolektif tadi ya. Jadi budaya kualitas kolektif tidak hanya bisa pimpinannya ya, tetapi juga subordinate dan bahkan sampai frontliners sekalipun perlu memiliki budaya organisasi yang sama, punya spirit yang sama. Jadi kalau narik gerobak itu ya kudanya masih ke depan semua gitu loh ya. Supaya speednya tinggi gitu ya. Kalau ada yang ke kiri ke kanan, nah kemungkinan speednya tidak menjadi optimal. Jadi budaya kualitas juga tidak lepas daripada kita patuh terhadap kebijakan atau regulasi yang dimiliki. Nah kadang-kadang sering terjadi juga kualitasnya baik tetapi ingin wah gitu, tapi melanggar aturan, melanggar norma-norma. Betul. Ya, dan itu kita perlu hindari. Baik, sahabat Eljon dimanapun kita berada, topik kita sudah kita kupas dengan totalitas. Semoga ini menjadi insight buat kita bahwa di dalam berorganisasi itu memang tidak mudah, tetapi sulit berarti bukan kita tidak bisa. Not just talk, media talk.